Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku seiman seakidah sebangsa setanah air dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam konten Islam tekstual kontekstual yang dalam hal ini kita bahas tentang server dan CCTV Allah. Ini mungkin kalimat yang agak modern ya sebenarnya secara bahasa uh, awamnya mungkin uh, pengawasan dan sistem penyimpanan data yang dilakukan Allah terhadap semua makhluk di dunia ini. Saudara-saudaraku, kita awali dahulu tentang bagaimana penolakan kaum kafir Quraisy dahulu juga terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul termasuk Rasul terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir para orang-orang Quraisy waktu itu bisa menerima tentang adanya Allah. Setelah penaklukan Mekah itu oleh Rasulullah, yang masih mengganjal di mereka itu sebenarnya penolakan terhadap adanya yaumil akhirah, yaumil ba'ts, hari bangkit, yaumil qiyamah, yang dimana mereka tidak bisa meyakini ada siksa kubur, ada perhitungan sesudah kehidupan di dunia ini. Tapi waktu itu bisa kita maklumi, kenapa? Karena memang akal manusia atau ilmu pengetahuan atau teknologi manusia tidak ada yang bisa mendekati kepada keyakinan terhadap adanya perhitungan dan catatan Allah ini. Maka Allah waktu itu menurunkan Al-Quran ini menjadi hudal lil muttaqin, petunjuk yang di dalamnya itu berisi tentang berbagai ilmu pengetahuan, berbagai uh, hal-hal yang gaib yang memang belum bisa diterima oleh akal manusia waktu itu. Bahkan sampai hari ini juga begitu canggihnya sudah banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa menambah keyakinan terhadap adanya perhitungan atau pembalasan yaumil hisab itu, banyak manusia yang masih belum meyakini, apalagi pada masa zaman dahulu kala. Misalnya contohnya tentang dibangkitkannya kelak manusia nanti di yaumil mahsyar dengan tubuh yang lengkap seperti saat ini. Di zaman Nabi Musa Allah sudah mencontohkan ketika Nabi Musa disuruh menyembelih 4 potong burung itu yang ditempatkan di 4 gunung. Kemudian Allah dengan kudrat iradatnya mempersatukan burung itu kembali dalam satu burung yang utuh. Hari ini kita juga melihat bagaimana cloning misalnya, kita hari ini bisa melihat bagaimana gen manusia yang sudah meninggal ribuan tahun juga, yang masih bisa kita lihat genetikanya, yang hari ini juga kita bisa bagaimana cloning hanya mengambil dari satu tulang sumsum belakang itu bisa menghidupkan seseorang dengan tubuh yang hampir persis. Ini ciptaan manusia hampir persis, kita bilang kalau persis 100% mungkin tidak bisa. Inilah kecanggihan ilmu pengetahuan, termasuk juga apa yang disyaratkan Allah dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudzu min aqtaris samawati wal ardi fanfudzu la tanfudzuna illa bisultan. Wahai manusia, kalau kamu ingin mengarungi alam semesta ini, kamu tidak akan bisa terkecuali dengan apa? Sultan. Sultan ini adalah ilmu pengetahuan teknologi. Hari ini itu sudah terbukti kita bisa menjelajahi ke Mekah juga hanya 7 jam dengan pesawat, bahkan roket jet itu sudah bisa menembus angkasa raya. Inilah kecanggihan teknologi ini yang bisa membuat manusia itu mendekati keyakinannya kepada wahyu-wahyu Allah. Kembali kita pada konteks pembahasan hari ini tentang server dulu kita buat. Server ini hari ini kita melihat bahwa ada mungkin miliaran atau triliunan terabyte. Jadi terabyte ini adalah sekumpulan data-data digital yang disimpan dalam satu server dari satu alat, dari mulai byte, istilahnya byte, sampai nanti kepada megabyte, kepada terabyte. Terabyte ini ibaratnya 1000 pangkat 4 ya. Jadi kalau di atas terabyte ini ada ya mungkin bahasa apanya parabyte. Parabyte ini 10 pangkat 5.
Jadi ada miliaran bahkan triliunan terabyte data seluruh manusia hari ini ada tersimpan misalnya di server Google. Server Google. Bahkan sekarang anak-anak sekarang mungkin kalau memori handphonenya mungkin masih rendah 32 memori atau nambah 64, ada sekarang 128, bahkan memorinya sudah ada di atas itu sampai 560 megabyte atau MB misalnya. Ini adalah alat penyimpanan data. Pertanyaannya, apakah sulit Allah untuk menyimpan data-data seluruh manusia yang mungkin kita sebutlah eh, ribuan atau miliaran tahun nanti sampai ke yaumil qiyamah? Manusia saja hari ini sudah bisa menyimpan data mungkin puluhan tahun, data manusia dalam satu server misalnya. Artinya keyakinan kita terhadap adanya data-data yang disimpan tentang perjalanan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya, ini akan tetap tersimpan dengan rapi, dengan lengkap. Dan ini kita kaitkan juga bagaimana cara perekamannya. Ya kita ketahui sekarang ada yang namanya CCTV. CCTV ini bisa bahkan kalau di dunia intelijen itu CCTV itu bisa hanya berbentuk sebesar ujung ujung pensil misalnya yang diletakkan di saku yang bisa rekam perkataan pembicaraan seseorang. Ah, dan ini melalui CCTV juga kita melihat bagaimana juga sekarang kecanggihannya seseorang bisa meninggalkan rumah seperti ini jelang Ramadan, banyak rumah tertinggal dengan CCTV dibuat. Beliau rekreasi ke Singapura atau ke luar negeri hanya membawa handphone, beliau bisa mengawasi dari jarak ribuan mil jauhnya keadaan yang terjadi di rumahnya hanya melalui CCTV tersebut. Jadi server dan CCTV ini akan menambah keyakinan kita bahwa seluruh amal ibadah, seluruh perbuatan kita, seluruh kelakuan kita dipantau dan dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Melalui malaikat. Malaikatnya apa? Ada disebutkan Allah pengawasan kita di 4 surah, 4 ayat di dalam Al-Quran. Pertama itu di dalam surah Al-Infitar ya. Infitar ini ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna alaikum lahafizin. Dan sungguh sebenarnya pada tiap-tiap kamu itu ada yang mengawasi. Siapa namanya? Kiraman katibin. Jadi kiraman katibin ini terjemahkan para ulama bukan nama ya. Jadi bukan malaikat kiraman katibin. Kalau namanya itu nanti disebut Allah dalam surah Qaf. Surah Qaf ini ayat ke-17 dan 18 dengan nama Raqib dan Atid. Kalau dalam surah Al-Infitar ayat 10-12 ini namanya kiraman katibin. Jadi kiraman katibin ini adalah pencatat yang mulia. Kiraman katibin ini kataba ini yang menulis katibin. Jadi kiraman katibin ini istilah. Jadi kalau istilah siapa yang mengawasi gedung, nah istilahnya security. Jadi istilahnya ini adalah kiraman katibin ini adalah istilah yang pengawas, pengawas. Jadi dan mereka ini mengetahui ya'lamuna ma taf'alun. Jadi di ayat berikutnya itu kiraman katibin mengetahui ya'lamuna ma taf'alun ini artinya mereka mengetahui apa semua yang kamu kerjakan dan kamu laksanakan. Jadi kalau dulu kita mungkin berpikir bahwa kiraman katibin ini dari setiap makhluk ini ada 2 malaikat kiri kanan. Tapi kalau pendapat saya ya, artinya sebenarnya kiraman katibin ini adalah istilah. Jadi seluruh makhluk yang diberi Allah nyawa di muka bumi Allah ini dipantau dalam satu pemantauan, yang satu pusat pemantauan, sama seperti misalnya kalau kita pakai Telkomsel atau seluler misalnya, di pusat pusat Telkomsel atau pusat
eee, telepon seluler itu semua pembicaraan, semua data, semua apa kita bisa bisa dipantau melalui, pendeteksian di pusat data tersebut. Jadi Kiraman Katibin ini akan secara otomatis mencatat seluruh kelakuan, perbuatan, sebagaimana Allah juga menyebutkan yang mungkin kita sudah hafal ayatnya itu, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Jadi, eee, ba dan setiap Mmm, perbuatan amal ibadah sebesar jaroh itu istilah sebesar atom ya, sebesar atom atau lebih kecil dari atom itu, eee, akan dicatat, akan dinilai, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah." Dan demikian juga kejahatan-kejahatan juga sebesar jaroh pun akan tercatat. Eee, dan ini menambah keyakinan kita bahwa, perjalanan kita 50 tahun sejak akil balik, dosa, kesalahan, amal ibadah kita pasti dicatat oleh Allah. Di servernya Allah, melalui CCTV-nya Allah. CCTV manusia bisa dihilangkan seperti kita ketahui beberapa kejadian-kejadian, kejahatan-kejahatan di dunia ini, dihilangkan alat bukti. Kenapa? Karena CCTV itu sekarang sudah bisa menjadi alat bukti suatu perbuatan kejahatan. Dihilangkan, tapi di server Allah, di CCTV Allah itu tidak akan mungkin bisa hilang. Bisakah itu hilang? Bisa, dengan Maha Pengampun dan Maha Pengasihnya Allah. Oleh sebab itu Allah memberi peluang, kesempatan, setiap hari Dia bukakan pintu istighfar itu di sepertiga malam dengan tahajud. Kata Allah, "Siapakah umat-umatku yang datang tengah malam ini minta istighfar, akan Aku ampuni." Kan begitu. Kemudian hadis Nabi itu menyatakan juga, antara sholat yang fardu, misalnya antara zuhur dengan maghrib, dosa yang kita lakukan itu seperti air yang mengalir di sungai membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian sekali setahun Allah memberi kesempatan juga kepada kita di bulan Ramadan ini untuk, membersihkan dosa-dosa itu, hilang dari CCTV Allah itu, hilang dari server Allah itu. Dengan apa? Dengan, berpuasa, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Bagi kita yang ikhlas, yang melaksanakan puasa Ramadan ini akan diampunkan Allah 1 tahun sebelumnya. Dan banyak amalan-amalan yang diberikan Allah itu kepada kita untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Tapi ingat, dosa-dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa yang tidak berkaitan dengan kezaliman atau yang berkaitan dengan, eee sangkut paut kita dengan makhluk lainnya. Misalnya kalau kita, menyakiti orang misalnya, menzalimi orang, tidak akan mungkin diampuni Allah sebelum orang yang kita zalimi itu memaafkan kita. Yang lebih fatal lagi, yang sulit diampuni, dosa fitnah. Kita fitnah seseorang, fitnahnya menyebar ke seluruh dunia ini sampai jutaan orang yang mengetahuinya, walaupun dimaafkan yang bersangkutan, fitnah itu sudah menyebar. Dan itu apabila diyakini orang menjadi fitnah, inilah dosa, yang berkesinambungan. Yang mendapat berita fitnah dari kita, menceritakan fitnah itu lagi kepada orang lain. Fitnah itu akan menyebar sambung menyambung. Apalagi dengan dunia teknologi digital hari ini, begitu cepatnya sebuah fitnah, sebuah, hujatan itu akan menyebar ke seluruh manusia. Maka ini tidak begitu gampangnya dihapuskan oleh Allah di servernya Allah itu atau di CCTV-nya Allah tersebut. Demikian juga mungkin dengan dosa-dosa hutang piutang misalnya. Kalau kita punya hutang sama orang, misalnya orang tidak memaafkannya, tapi biasanya ya kalau kita ingin, eee, ikhlas, mungkin kita punya hutang kepada si A, kemudian si A itu walaupun kita tidak minta maaf kepada dia, si A itu dengan ikhlas, "Ya udahlah, walaupun beliau tidak minta maaf, saya ikhlaskan hutang tersebut," maka ini akan mungkin bisa menjadi lepas. Kemudian misalnya kita membunuh orang, kemudian di dunia ini kita bisa lepas dari CCTV manusia, tapi ini nanti di yaumil qiyamah pasti akan dibuka. Dan ini akan dipertontonkan oleh Allah nanti di padang mahsyar, di yaumil ba'ts, saat hari berbangkit itu. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 14.
Iqra, kata Allah, "Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Kau baca itu, CCTV itu. Ya sama seperti nonton handphone saat ini begitu, mungkin secara layar lebar, mungkin seperti layar tancap, itu wallahu a'lam lah bishawab. Nanti ditonton oleh jutaan orang, kapan Anda berselingkuh misalnya, menipu istri misalnya, ya kan, di dunia nggak ketahuan, menipu di kantor, uang kantor, mungkin CCTV bisa ditutup, di sana akan terbuka semua. Betapa malunya kita di hadapan mungkin miliaran atau jutaan manusia di dunia ini aja, kalau dibuka Allah aib kita itu udah satu keluarga kita malunya, naudzubillah. Makanya untuk di dunia ini Allah ajarkan juga di sholat kita di antara dua sujud itu ada kalimat Rabbighfirli warhamni wajuburni. Artinya itu mungkin orang tidak banyak memahami. Ya Allah, ampuni aku, kasihi aku, wajuburni, tutupilah ya Allah aibku di dunia ini dan di akhirat kelak. Jadi kalau Allah ingin membuka aib kita ini, gak ada manusia ini yang bersih 100%. Dan kita banyak, mungkin di dunia ini kita takut itu terbuka, tapi nanti di yaumil qiyamah akan terbuka. Oleh sebab itu perbanyaklah istighfar untuk menghapuskan itu. Tiap hari Allah memberi kesempatan, siap sholat kita astaghfirullahaladzim, ya Allah, dengan ikhlas, ampuni segala dosa kesalahanku. Jadi sama seperti di server itu, kalau di handphone kita itu akan muncul, "Are you sure? Delete this file," kan itu. Artinya itu kalau bahasa ini, bahasa kampung kita lah, bahasa Bataknya itu, "Are you sure this file, delete this file?" Apakah kau yakin akan menghapus this file? Kita hanya pencet aja yes, akan hilanglah data-data tersebut dan tidak akan ditunjukkan lagi di yaumil qiyamah nanti. Akan banyak nanti manusia yang terkejut karena ketika dia iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, dia lihat banyak data-data kesalahan, dosa-dosa yang dia lakukan sudah hilang dari data tersebut. Yang muncul hanya kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan. Kenapa? Karena kita sering membacakan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Yakinlah bahwa ampunan Allah itu bisa jauh mengalahkan kemurkaan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka di seluruh nama-nama Allah itu dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Samalah ibaratnya mungkin kalau kita punya anak, walaupun kita bilang, "Awas ya, lu kalau keluar gua gebuk lu," kan gitu. Tapi karena kasih sayang kita, walaupun dia udah keluar, nggak pulang-pulang sampai jam 2 malam, begitu pulang, emang benar kita gebuk. Karena Rahman dan Rahim itu dengan kasih sayang kita itu, kita tidak akan tega menggebuknya ketika dia sudah kembali. Tapi kalau dia nggak kembali, ya mungkin murka itu akan tetap tercantum atau berada di pikiran kita. Saya kira ini aja untuk pembahasan kita hari ini. Intinya kesimpulannya, marilah kita sama-sama meyakini bahwa kebenaran Al-Quran itu semakin hari, semakin waktu akan terbuka di mata kita, di pikiran kita, bahwa Allah itu maha benar. Sebagaimana mungkin setiap membaca Al-Quran kita selalu mengakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Shadaqallah itu artinya maha benar engkau ya Allah, yang maha besar, yang maha agung. Dan ini buktinya hari ini. Belum mungkin 1000 atau 2000 tahun ke depan, pembuktian tentang kebenaran-kebenaran Al-Quran ini akan semakin terbuka nyata. Hari ini kita kembalikan dengan adanya bukti-bukti yang semakin nyata ini. Marilah kita perbanyak istighfar, terutama di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa mendapat ampunan, maghfirah Allah, sehingga data-data dosa-dosa kesalahan kita di server atau di file kiraman katibin itu tidak nanti terbuka di yaumil qiyamah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.